Disclaimer, video ini dibuat untuk dijadikan bahan diskusi tentang keberadaan dinosaurus. Untuk membuktikannya, kami akan mengambil pendekatan dari penemuan 3 jenis dinosaurus. Satu, Megalosaurus. Megalosaurus merupakan jenis dino yang pertama kali populer. Para ilmuwan Amerika Serikat mencatat, dalam sejarah modern, fosil pertama kali ditemukan oleh seorang naturalis asal Inggris yang bernama Robert Plot pada tahun 1677. Beliau merupakan seorang profesor kimia pertama di Universitas Oxford dan direktur pertama di Museum Ashmolean, Inggris. Suatu ketika, Mr. Plot menemukan sebongkah batu fosil yang berbentuk seperti tulang pangkal paha. Awalnya, ia mengira bahwa itu adalah tulang paha gajah perang Romawi. Lalu ia berubah pikiran dan menganggap itu adalah tulang manusia raksasa. Mr. Plot bukanlah seorang paleontologis, melainkan ahli kimia. Disiplin ilmunya membuat ia yakin bahwa fosil bukanlah sisa-sisa organisme makhluk hidup, tetapi hanya kristalisasi garam mineral yang secara kebetulan berbentuk seperti tulang. Akhirnya karena bingung, fosil yang ditemukannya itu hanya disimpan di museum. 86 tahun setelah Robert Plot menemukan fosil, tepatnya di tahun 1763, seorang dokter asal Inggris, Richard Brooke, menulis sebuah buku lalu mengatakan dalam bukunya bahwa tulang hasil penemuan Robert Plot itu adalah buah zakar raksasa. Ia pun memberi nama Socratum Humanum. 59 tahun kemudian, atau di tahun 1822, seorang profesor geologi dari Universitas Oxford bernama William Buckland mulai menggabungkan tulang mirip buah zakar itu dengan sebuah tulang rahang yang dia temukan sendiri. Tidak cukup di situ, tulang-tulang ini juga digabung dengan berbagai tulang lain yang ditemukan oleh John Kidd. Berbekal 11 spesimen tulang inilah, mereka merangkai membayangkan sebuah kadal raksasa dengan bentuk mirip komodo lalu dinamakan dengan Megalosaurus. Tulang-tulang ini diantaranya sepotong rahang bawah kanan dengan satu gigi yang rusak, tulang punggung belakang, tulang ekor bagian dalam, sakrotum dari 5 vertebrata sakral, tulang rusuk serviks, tulang rusuk, tulang panggul, sepotong tulang kemaluan, bagian dari ischium, tulang paha, dan bagian bawah metatarsal kedua. Megalosaurus yang memiliki arti mega atau besar atau raksasa dan saurus yang berarti kadal merupakan cikal bakal dinosaurus yang kita kenal saat ini. Menariknya, Buckland sendiri menyadari bahwa ke-11 spesimen tulang itu bukanlah milik suatu makhluk yang sama. Inilah penampakan Megalosaurus pada awal kemunculannya. Bentuk ini dipamerkan pada sebuah taman di Inggris untuk memikat pengunjung. Megalosaurus menjadi tren kala itu yang membuat orang penasaran dan bertanya-tanya tentang hidupnya, apa makanannya, di mana habitatnya, dan lain-lain. Maka mulai dari sinilah berkembang mitologi modern yang bernama dinosaurus. Seiring berjalannya waktu, bentuk Megalosaurus pun berubah dari yang ini menjadi seperti ini. 2. Turfosaurus. Sama seperti Megalosaurus, Turfosaurus juga merupakan hasil rekonstruksi beberapa tulang yang didapatkan oleh orang yang berbeda, di lokasi berbeda, dan pada waktu yang berbeda pula. Diawali pada tahun 1899, ditemukan kaki kiri dan tangan kanan di Wyoming, Amerika Serikat oleh seorang bernama Elmer Riggs. Selanjutnya pada tahun 1920, ditemukan spesimen gigi sepanjang 12 cm di Tanzania oleh Warner Jennens. Awalnya gigi ini dianggap milik Megalosaurus, lalu berubah menjadi milik Turfosaurus di tahun 2020. Tahun 1971, Vivian Jones menemukan satu cakar raksasa. Lalu suaminya, Daniel Eddie Jones, melakukan penggalian di sebuah lembah di Colorado, Amerika Serikat. Di sana, Daniel dan timnya menemukan banyak sekali tulang belulang berukuran besar berserakan. Ada kurang lebih 400 tulang belulang raksasa yang ditemukan di lembah ini. Pencarian tulang pun terus berlangsung hingga tahun 1985.
Penemuan tulang belulang ini diabadikan dalam sebuah jurnal ilmiah yang disusun oleh James A. Jensen. Jurnal yang diterbitkan oleh Birmingham Young University itu dapat abang kakak download di link di deskripsi. Lanjut ke tahun 1991, Profesor Brooks B. Britt yang merupakan ilmuwan dari Birmingham Young University mendeskripsikan dengan menyadur semua temuan dari jurnal tadi dalam sebuah jurnal baru yang abang kakak dapat download di link yang ada di deskripsi. Tahun 1992, fosil ditemukan lagi di wilayah Wyoming oleh Robert T. Baker. Tahun 2000, fosil ditemukan di Portugal oleh Octavio Mateus dan Miguel Teles Antunes dan dinyatakan milik Torvosaurus. Pada tahun 2012, di Portugal ditemukan lagi material fosil yang katanya milik Torvosaurus. Tahun 2013 dan 2014 di Portugal ditemukan material fosil berbentuk telur dan dinyatakan milik Torvosaurus. Tapi walaupun sama-sama Torvosaurus, di Portugal diberi nama lengkap Torvosaurus gournei, sedangkan di Amerika Serikat diberi nama Torvosaurus tenneri. Tahun 2017, masih di Portugal, ditemukan fosil tulang belulang tengkorak kepala dan dinyatakan milik Torvosaurus. Tahun 2020, di Paraguay, ditemukan fosil gigi dan dinyatakan milik Torvosaurus. Semua tulang belulang dari Wyoming, Tanzania, Colorado, Portugal, dan Paraguay yang ditemukan pada tahun 1899, 1920, 1971, 1985, 1992, 2000, 2013, 2014, 2017, dan 2020 tadi, lalu dilakukan rekonstruksi untuk menyatukan itu semua menjadi sebuah makhluk yang mereka namakan Torvosaurus. Kita sudah bahas dua jenis dino terawal yang diakui oleh dunia modern. Sekarang kita masuk ke dino yang ketiga yang merupakan dino paling terkenal, apalagi kalau bukan Tyrannosaurus Rex. T-Rex juga tidak jauh berbeda. Dimulai dari penemuan fosil gigi tahun 1874 oleh Arthur Lex di Wyoming Timur, Amerika Serikat. Tahun 1892 ditemukan fosil tulang belakang di Dakota Selatan oleh Edward Drinker Cope. Pada tahun 1900, seorang bernama Vernon Brown menemukan beberapa tulang lain. Seorang milioner yang bernama Henry Fairfield Osborn membeli semua hasil penemuan fosil ini, lalu menyusun dan merangkai hingga menjadi sebuah dino yang dinamakan Dinamosaurus imperiosus, atau yang lebih terkenal dengan nama Tyrannosaurus Rex. Jadi tulang belulang yang ditemukan dari tahun 1874, 1892, dan 1900 itu dikumpulin lalu disusun dijadikan satu, lalu diikuti dengan temuan-temuan lainnya di tempat yang berbeda, lalu boom, jadilah T-Rex. Dari pembahasan tiga sosok dinosaurus tadi, silakan abang kakak simpulkan sendiri bagaimana sebuah kerangka tulang ditemukan pada tahun yang berbeda oleh orang yang berbeda di lokasi yang berbeda ditentukan menjadi suatu makhluk hidup. Ada dua disiplin ilmu yang digunakan ilmuwan barat dalam menyusun rangka dinosaurus, yakni homologi dan analogi. Homologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari persamaan organ-organ tubuh makhluk hidup yang memiliki bentuk dasar yang sama tetapi fungsinya berbeda. Sementara itu, analogi adalah organ-organ makhluk hidup yang memiliki bentuk dasar berbeda tetapi fungsinya sama. Contoh homologi yaitu tungkai depan kaki manusia dan tungkai depan kaki kucing. Kedua tulang ini memiliki bentuk yang sama. Jadi, ketika menemukan suatu spesimen tulang, maka akan dicari, ini mirip dengan tulang binatang apa ya? Yuk kita cari fosil. Suatu ketika, Yudi sedang menggali sumur dan menemukan sepotong tulang rahang. Maka, Yudi menghomologikan tulang rahang ini mirip dengan seekor hewan. Katakanlah mirip dengan komodo. Lalu Yudi menganalogikan, komodo kan pemakan daging, berarti ini makhluk juga pemakan daging atau karnivora dong. Di tempat lain, Rizky menemukan tulang tungkai kaki. Ini mirip tulang apa ya? Kata Rizky. Rizky merasa ini tulang mirip tulang paha ayam. Di tempat lain, Ari ketika menggarap ladang sawit menemukan tulang mirip tulang punggung dan tulang rusuk. Lalu Yudi, Rizky, dan Ari saling pamer tulang belulang temuan mereka. Datanglah Alfian yang gak mau kalah.
Karena Alfian merupakan seorang yang banyak duit, dia pun membeli tulang-tulang milik Rizky, Yudi, dan Ari. Berhubung Alfian juga seorang wak labu, maka dia berinisiatif menggabungkan tulang-tulang tadi, yakni tulang kaki, tulang punggung, tulang rusuk, dan tulang rahang yang mirip komodo. Alfian pun lantas mengatakan kepada kawan-kawannya bahwa ia telah menemukan suatu hewan prasejarah yang dinamakannya Labusaurus. Alfian lalu membuat kisah menarik tentang hewan ini. Tujuannya biar orang-orang datang ke rumahnya untuk melihat kerangka Labusaurus dan pian menjadi terkenal. Lama-kelamaan, banyak orang yang ingin memiliki kerangka Labusaurus dan membelinya dari Alfian dengan harga yang sangat mahal. Jadi, kenapa para ilmuwan itu tidak menampilkan saja tulang belulang yang mereka temukan tanpa harus ditebak-tebak ini tulang apa, milik siapa, bentuknya kalau masih hidup bagaimana, makanannya apa, mangsanya apa, telurnya bagaimana, apakah hewan menyusui atau melahirkan, dan lain-lain, dan lain-lain. Ini jawabannya. So, why are we even piecing together skeletons anymore? Why not just display what's actually found? Paleontologists say that it's because exhibits aren't just about boasting discoveries. When you make an exhibit, you have to tell a story. And that story isn't about how humans found some fossils in 1908. It's the story of a living animal that walked the earth millions of years before us. Jadi ada bisnis di balik itu. Mana ada orang yang mau melihat tulang belulang yang berserakan di museum. Silahkan abang kakak cek berapa harga sebuah fosil tulang yang berhasil ditemukan. Dan jika ternyata fosil itu merupakan jenis dinosaurus baru, harganya akan naik ratusan kali lipat. Maka, berapa harga kerangka T-Rex yang katanya asli? Kesimpulan, semua penjelasan tadi tidak menafikan kenyataan bahwa ada ditemukan tulang berukuran besar yang sudah pasti milik suatu makhluk hidup. Tapi makhluk apa itu butuh penelitian lebih lanjut. Semua model dinosaurus yang kita kenal saat ini merupakan hasil rekonstruksi dari para ilmuwan paleontologis. Tidak ada satupun spesies dino yang ditemukan di tempat yang sama, oleh orang yang sama, dan pada waktu yang sama. Bahkan fosil T-Rex yang didaulat sebagai fosil terlengkap dari satu spesies dinosaurus merupakan rekaan dengan ilmu homologi dan analogi ditambah dengan sedikit imajinasi. Kita wajib mengapresiasi usaha para ilmuwan untuk mengungkap makhluk hidup apa yang memiliki tulang sebesar itu. Tapi semua usaha itu tidaklah gratis. Penelitian butuh dana yang sangat besar. Untuk mendanai penelitian itu dibutuhkan sumber pemasukan. Maka wajar jika mereka dituntut untuk menghasilkan uang melalui kisah dinosaurus beserta tulang belulangnya. Dan maka wajar pula jika ada bisnis besar di balik dinosaurus. Dan saya rasa itu sah-sah saja. Belakangan para ilmuwan juga mulai menemukan banyak fakta baru terkait dinosaurus, seperti T-Rex yang ternyata memiliki bulu seperti ayam. Sekian dulu video dari saya.